Halo, selamat bertemu kembali dengan saya si teknisi gentayangan. Nah, di sini ada Xiaomi Redmi Note 8 Pro made by China yang terkena kasus miklut bandel. Nah, di sini boleh kita lihat keadaan si HP ya dalam terkunci miklut. Redmi Note 8 Pro sendiri menggunakan chipset MediaTek. Nah, di situ boleh kita lihat keadaan dia sedang terkunci dan sudah kita buka, kita konekin WiFi, balik lagi. Nah, di sini kita coba lagi ya. Langsung saja kita eksekusi miklutnya menggunakan MRT key dongle. Langsung saja kita set modelnya Redmi Note 8 Pro, port kita buat otomatis, kita klik iris akun dalam keadaan hidup, kita tekan semua tombol power key volume atas dan volume bawah. Setelah sudah terhubung, kita lepas semua tombol ya. Nah, di sini on proses untuk proses penghapusan miklutnya. Di sini tidak menggunakan waktu yang lama karena hanya menghapus miklut paling sekitar filenya 5 MB saja. Dan itu sudah tertera dalam MRT dongle. Nah, di sini sudah finish untuk menghapus miklutnya. Kita coba untuk menyalakan ponsel ya. Jika terjadi kesulitan untuk menyalakannya, kita boleh mencabut dan memasang si USB. Nah, di sini MTK memang sering terjadi seperti itu untuk yang MediaTek ya. Kita cabut pasang USB sampai keluar logo si ponselnya. Nah, di situ sudah keluar logonya Redmi. Kita biarkan saja sampai dia loading menuju menu. Nah, di sini di backdoor handphonenya ada tulisan made by China ya. Jadi untuk ponsel yang ada made by China terkhusus untuk Xiaomi dan Redmi, dia memang distributor ya. Jadi jalan satu-satunya kita harus clean by server. Nah, sampai di sini miklut sudah tidak ada, tapi karena ini made by China, dia hanya sekedar membuka miklut. Tapi ketika terkoneksi WiFi dia akan kembali lagi. Nah, di sini kita sensor WiFi-nya. Coba kita gunakan WiFi atau kita koneksikan WiFi-nya. Kita pilih WiFi, di sini kita memasukkan passwordnya. Nah, di sini WiFi-nya mencuri, jadi kita sensor ya, teman-teman. Nah, kita tunggu. Nah, dia langsung terkunci. Jangkrik. Boleh kita lihat ya, begitu konek WiFi dia langsung terkunci. Nah, jadi kita harus memutuskan lagi jaringan WiFi-nya. Kita lupakan jaringan ini agar nanti begitu kita buka dia tidak terlock lagi ya. Jadi WiFi benar-benar dalam keadaan mati. Nah, di sini kita akan mengeksekusi lagi miklutnya dengan cara seperti yang pertama tadi. Nah, situ bisa kita lihat ya, made by China ya. Made in China. Jadi untuk server si punya handphone tidak mau karena terlalu mahal. Kita ulangi lagi hapusnya, kita tekan ketiga tombol. Setelah handphone mati kita lepaskan semua tombol. Nah, di situ sudah proses penghapusan lagi. Nah, untuk server ini sendiri dia bisa mencapai 300 sampai di 400 ribu. Jadi si punya handphone ini ketepatan ini teman ya. Jadi dia ya asal bisa pakai saja, yang penting tidak kena miklut. Nah, jadi di sini kita akan mengerjakannya dengan proses menghidden. Di sini bisa dibilang menghidden, bukan mendisable, karena kita di sini menghidden dengan memanipulasi akses internetnya. Kita akan menggunakan drone VPN ya. Jadi drone APK dia seperti menghidden alamat IP dari si handphone tersebut. Jadi tidak terdeteksi oleh si Find My device-nya. Nah, setelah nyala jangan lupa kita jangan konekin WiFi-nya dulu. Jadi WiFi kita matikan, akses internet jangan kita konekin dulu. Oke. Nah, di situ coba kita zoom ya biar lebih besar. Kita buka ke pengaturan, kita lanjut ke tentang ponsel. Nah, kita ketuk versi MIUI sampai developer terbuka. Nah, setelah developer terbuka, kita masuk ke
setelan tambahan, kemudian kita pilih opsi pengembang. Nah, dalam opsi pengembang kita klik yes, dan kita akan men-setting USB debugging. Sebenarnya ini tidak masalah ya jika kita mengkopikan file APK-nya ke memory card, bisa banyak cara ya. Nah, kita klik transfer file karena filenya akan kita masukkan ke dalam handphone. Oke, langsung saja kita lihat filenya. Kita kopikan filenya. Di sini filenya Drone APK ya. Jadi kita klik dan kita masukkan ke dalam handphone tersebut. Nah, sesudah kita copy, kita akan menginstal file ini, file APK ini yang sudah kita copy barusan tadi. Nah, kita lihat di file manajernya ya. Kita izinkan dan kita cari APK-nya. Nah, di situ sudah keluar ya, install APK Drone tadi. Kita setel, kita buat sumber tidak diketahui menjadi diketahui agar bisa kita install APK yang ada di luar dari ponsel tersebut, karena ini APK pihak ketiga ya, APK yang disuntik dari luar dan bukan dari Play Store. Makanya kita harus memberikan klik sumber tidak diketahui. Nah, kita terima. Nah, di situ install APK yang tidak diketahui ya. Udah kita checklist, kemudian kita balik lagi, kemudian kita install lagi si drone-nya. Nah, kita izinkan untuk akses internetnya, kita izinkan. Nah, di sini si WiFi belum terhubung ya, bisa kita lihat dari pojok kanan atas masih gambar pesawat. Oke, langsung saja sudah kita install, kita buka drone-nya, kita izinkan lagi, kita izinkan. Nah, di sini posisinya kita geser layar, kita tarik ke kanan, kita default value, kita allow all. Nah, di sini kita lanjut masuk ke rules ya. Rules adalah peraturan dari si drone ini tersebut. Dari rules kita tambahkan dan kita cari aplikasi mana yang mau kita hidden ya, mana yang mau kita hidden atau mana yang mau kita nonaktifkan aplikasinya. Nah, di situ cari perangkat, kita klik dan kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan lagi aplikasinya lagi, all application. Kita cari lagi aplikasi supaya dia tidak mengupdate otomatis ya. Jadi kita cari aplikasi update. Nah, di sini si handphone settingannya bahasa Indonesia, update berarti ya kita lihat saja. Aplikasinya tadi find my device ya, berarti untuk mencari device itu sudah kita nonaktifkan, bukan di disable ya. Bukan dihapus tapi kita nonaktifkan. Nah, di situ pembaharuan juga kita klik. Kita klik kemudian kita ketuk gambar pojok sebelah kanan atas. Nah, dua aplikasi ini sudah kita disablekan, kemudian kita rubah menjadi on. Oke, nah di sini proses mengubah VPN menjadi on ya. Masih bisa kita lihat, internet belum juga kita hubungkan ya. Nah, setelah sudah proses seperti ini, kita buka pengaturan. VPN kita aktifkan. Tapi sebelum kita mengaktifkan VPN, kita harus menguncinya lewat password. Jadi kita buat dulu pola atau PIN pada settingan VPN tersebut ya. Jadi agar VPN-nya terkunci, kita harus membuat PIN atau passwordnya. Oke, kita masukkan sembarang password. Di sini saya menggunakan 123456. Nah, di sini passwordnya ini sekalian password layar nanti dia ya. Jadi VPN-nya, passwordnya password all. Jadi sekalian password PIN paten layar. Nah, sesudah di situ kita aktifkan, VPN selalu aktif. Kita coba restart dan matikan. Nah, di sini videonya kita skip.
sekalian tadi kita mengkoneksikan internetnya ya. Jadi sesudah VPN kita setting dan password kita buat, kita sudah bisa mengkoneksikan internet atau menghubungkan WiFi tersebut ya. Kita tunggu sampai loading, sampai dia nampil ke mode normal. Nah, di sini proses pengerjaannya. Nah, boleh kita lihat di pojok kanan atas WiFi sudah terhubung. Dan video tadi kita skip, kita masukkan password yang kita buat tadi 123456 ya. Kita buka lagi drone-nya. Nah, kita setting lagi drone-nya menjadi on. Nah, jadi pengaturannya tetap itu ya. Yang untuk rules-nya di hidden yang keduanya. Itu coba kita buka internet karena WiFi sudah kita hubungkan ya. Nah, kita perhatikan dia sudah bisa mengakses internet. Oke, thank you. Sampai di sini perjumpaan kita. Matur nuhun.